Oke, jadi buat kalian yang belum tahu, tanggal 31 Maret kemarin MSI meluncing beberapa produknya yang menurut saya sangat menarik untuk dibahas. Dan juga ada produk-produk baru yang sebelumnya MSI belum pernah meluncurkan. Buat kalian yang belum nonton, ini adalah video recapnya. Kalau kita ngomongin MSI, pasti yang terbesit di otak kita itu langsung, wah, produk gaming nih. Karena memang dari dulu MSI itu terkenal dengan branding image gamingnya. Jadi sejak 35 tahun lalu, bagian research and developmentnya MSI itu sudah memproduksi motherboard. Makanya sampai sekarang motherboardnya MSI itu bisa bertahan, bagus-bagus. Karena dia tidak dibikin asal-asalan. Dan dengan hadirnya Intel generasi ke-11 yang Rocket League, pasti motherboard pun juga harus diupdate ke Intel 500 series. Walaupun Mr. David Germano dari Intel kemarin bilang kalau Intel Rocket League itu bisa backward compatibility atau bisa pakai Intel motherboard 400 series, cuman ya nggak keluar maksimum potensinya. Jadi ibaratnya kalau misalkan Dragon Ball ya, kalau misalkan pakai Intel 400 series motherboard itu masih di Super Saiyan 5 lah. Tapi kalau kita pakai Intel 500 series motherboard itu bisa langsung jadi Super Saiyan God. Agar Intel generasi ke-11 Rocket League ini ada di performa maksimumnya atau ada di titik Super Saiyan God tadi, nggak harus cuma Intel 500 series motherboard, jadi juga harus banyak fitur yang mendukung performa CPU-nya. Untuk itu, MSI mengeluarkan beberapa motherboard Intel 500 series. Yang pertama, yang paling tinggi ada MEG Z590 Godlike. Wah, namanya udah kayak Mobile Legends ketika bunuh banyak ya. Sesuai dengan namanya, ini adalah seri tertingginya Intel 500 series motherboard dari MSI. Secara desain ini bagus banget sih ya. Clean, simple, rapi, tapi terlihat futuristik. Kalau untuk performanya, waduh, buat kalian yang suka overclock, motherboard yang Godlike ini benar-benar cocok. Karena dia memiliki 20 pace direct dan juga SPS atau smart power stage-nya 90 ampere. Jadi supply daya listrik ke CPU itu bisa benar-benar stabil kalau kita pakai motherboard yang ini. Selain dari segi performa, dari segi konektivitas juga ada peningkatan. Kalau dulu namanya adalah Wi-Fi 6, sekarang namanya adalah Wi-Fi 6E. Apa bedanya? Wi-Fi 6 itu memiliki dual band. Jadi ada 2,4 GHz dan 5 GHz. Nah, di Wi-Fi 6E ini ada satu band switch lagi, 6 GHz. Jadi jalurnya lebih lebar. Kalau jalurnya lebih lebar, data yang jalan itu lebih stabil. Terus turun lagi ke bawah ada MSI MEG Z590S. Kalau dari segi konektivitas sama, jadi dia memiliki 4 jalur M.2 Gen 4x4. Wi-Fi-nya juga ada Wi-Fi 6E. Di ini desainnya juga terlihat premium dengan cooling solution yang dijanjikan MSI bisa ada di extreme performance tapi suhunya tetap rendah. Terus turun lagi ke bawah ada seri MPG. Kalau tadi kan seri yang tinggi-tinggi ya, high-end itu MEG. Nah, di MPG ini ada Z590 Carbon Wi-Fi yang ketika peluncurannya kemarin yang tampil adalah overclocker dan juga reviewer favorit saya yaitu Mas Alfa dari Jagat Review. Seharusnya ya kemarin tuh MSI ngasihnya yang godlike gitu, biar dihajar habis-habisan sama Mas Alfa ya untuk mengetahui performa ekstrimnya. Perbedaannya kalau seri MEG yang ada di godlike dan juga Ace tadi, dia sudah menggunakan 8 layer PCB. Kalau seri MPG itu 6 layer PCB. Terus untuk PWM-nya juga lebih rendah dengan 16 pace dan SPS-nya 75 ampere. Kalau di seri high-end atau di seri MEG tadi kan SPS-nya 90 ampere ya. Cuman kalau kebutuhan kita itu bukan overclocking, bukan balapan, bukan cepet-cepetan speed clock, bukan untuk kompetisi, menurut saya Carbon Wi-Fi ini udah cukup. Karena memang semakin bagus VRM yang ada di Mobo, itu semakin mahal pula Mobonya. VRM itu kepanjangan dari Voltage Regulator Module yang terdiri dari PWM, Pulse Wide Modulation, terus juga ada choke di situ, ada kapasitor, terus ada MOSFET juga. Yang intinya serangkaian listrik ini ya berguna untuk menyuplai daya listrik ke CPU. Semakin bagus VRM, voltage regulator modulnya tadi, semakin bagus pula performa CPU-nya. Jadi kalau MEG tadi kan 20 pace dengan 90 SPS ya, 90 ampere SPS. Kalau di seri MPG ini dia ada di 75 ampere SPS-nya. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan karena untuk mobo-mobo yang high end tadi pasti harganya mahal. Kalau kalian cuma kebutuhannya untuk gaming nggak overclocking, menurut saya ini udah cukup. Terus yang menarik lagi dari MSI MPG Z590 Gaming Carbon Wi-Fi ini ketika dicoba sama Mas Alfa dari Jagat Review, di BIOS-nya dia ada pilihan pump support. Jadi kita bisa pilih limit CPU-nya sesuai dengan cooling yang kita pakai. Untuk tes lengkap dari Mas Alfa Jagat Review nanti linknya akan saya taruh di sini atau di kolom deskripsi. Sekarang kita turun ke kasta yang bawah lagi. Jadi yang paling high end itu kan ada MEG, MPG, dan juga yang paling bawah itu ada MAG. Nah, yang mau dipinjamkan ke MSI ke saya adalah seri MAG, yaitu MSI
MSI MAG Z590 Tomahawk Wi-Fi yang secara fitur juga udah oke banget, walaupun dia nomor 4 teratas berarti ya. Wi-Fi-nya sama-sama memiliki Wi-Fi 6E tadi. M.2-nya juga support Gen 4 walaupun nggak sebanyak seri MEG dan juga MPG. Untuk fitur lengkap dari Tomahawk Wi-Fi ini kita tunggu motherboardnya datang aja biar kita tidak terlalu berasumsi. Nah, turun di kasta paling bawah ada MSI MAG Z590 Torpedo yang karena dia lebih murah jadi ada beberapa fitur yang dipangkas, seperti fitur Wi-Fi 6E-nya nggak ada, Intel Thunderbolt-nya juga absen, tapi karena MSI jadi tetap pakai premium thermal solution dengan extended heatsink. Selain motherboard, MSI juga mengeluarkan monitor baru yang menurut saya namanya keren banget. MSI MPG Artemis 343 CHR. Artemis, gila ya, namanya keren banget. Jadi sesuai dengan namanya 343, ini adalah monitor dengan dimensi 34 inch, tapi yang menarik ini adalah monitor dengan kurvatur yang bending banget, yang melengkung banget dengan 1000R. Resolusinya ada di UWQXD atau gampangnya ini adalah resolusi 4K monitornya ultrawide lah. Mungkin kalau spesifikasi ini kita bisa temukan di monitor lain, tapi yang menurut saya menarik adalah fiturnya. Jadi dia memiliki Smart AI Gaming, diantaranya ada Sound Tune yang suaranya bisa surround dan terdengar lebih jelas. Terus ada Optic Scope, jadi crosshairnya ketika kita bidikan ke target dia akan langsung berubah warna yang menandakan bidikan kita udah pas. Wah, ini adalah fitur yang curang banget menurut saya. Dan crosshair bawaan monitor ini juga bisa di zoom tanpa harus dapat scope dulu di game. Wah, gila ya, ini monitor yang bener-bener menurut saya gila banget. Semoga aja MSI nanti bisa minjemin ke DKID. Terus selain monitor, MSI juga mengeluarkan PC build up yang nggak kalah menarik. Dan perkenalkan, ini adalah MSI MEG aegis T15 yang memenangkan Chess Innovation Award 2020. Gak heran sih ya kalau MEG aegis ini memenangkan Chess Innovation Award 2020 karena desainnya menurut saya kayak robot, futuristik gitu. Bahkan di trailernya aja casing PC-nya ini jalan kayak otomatis, jadi bener-bener futuristik banget. Kalau untuk spesifikasinya saya belum tahu ya yang masuk Indo itu nanti yang mana. Cuman kalau di websitenya MSI prosesornya itu up to Intel Core i9 dengan VGA-nya up to RTX 3080. Dan MSI mengklaim kalau MEG aegis T15 ini memiliki world first gaming dial design. Karena dia memiliki tombol yang bukan sebagai tombol power, tapi untuk ganti mode performance. Jadi kita nggak usah masuk ke Dragon Center, tinggal pencet aja. Dan tombolnya juga udah futuristik dengan menggunakan LED. Dan kayaknya hampir semua komponen MSI di 2021 ini bakalan pakai komponen yang desainnya futuristik. Karena untuk liquid coolingnya yang namanya MSI Core Liquid K-Series, dia juga menggunakan LCD 2,4 inch yang bisa kita custom, bahkan bisa kita custom dengan foto kita juga. Terus biasanya kalau kita mendengar kata MSI modern, pasti yang terbesit di otak kita itu adalah laptop ultrabooknya MSI, laptop tipis dan juga ringan MSI. Nah, di 2021 ini MSI juga mengeluarkan MSI modern untuk line up monitornya. Jadi ada AM241 yang berarti 24 inch dan ada AM271 dengan dimensi 27 inch. Karena dia masuk ke seri modern bukan seri MPG, MAG atau MEG tadi, jadi dia lebih ke monitor bisnis. Kenapa MSI memutuskan untuk membuat seri modern di monitor? Karena saking banyaknya kebutuhan untuk display ketika WFH atau work from home. Jadi fitur-fiturnya banyak yang berguna untuk WFH. Dan buat kalian para konten kreator, MSI juga mengeluarkan Creator P100 series yang terdiri dari PC build up yang sudah support Intel generasi ke-11 up to Core i9 dan Nvidia RTX 3080, dan tentunya juga sudah support Intel Thunderbolt 4 yang support displaynya bisa 8K. Ngedit di layar 8K itu rasanya kayak kapan ya saya punya komputer dan juga monitor yang semuanya komponennya itu support 8K. Semoga aja secepatnya ya. Dan sekarang masuk ke bagian yang mungkin para gamers tunggu-tunggu dari MSI, yaitu VGA card. Perkenalkan, ini adalah MSI RTX 3080 Supreme X 10GB. Desainnya ini menurut saya bagus banget ya. Di bagian tengah fan-nya ada logo MSI yang sepertinya 3D, jadi kayak ditimbulkan gitu logonya. Untuk kipasnya pakai torque fan 4.0, terus juga ada VIP cooling treatment atau dedicated heatsink untuk VGA card-nya. Intinya, MSI menjanjikan VGA Supreme ini adalah VGA terbaru dari MSI yang memiliki sistem cooling yang nggak main-main. Tapi yang paling penting menurut saya adalah stoknya ada ya kalau VGA ini. Jadi tolong MSI ya stoknya diperbanyak dan mungkin langsung dijual ke end user aja, nggak usah lewat distributor karena nanti biasanya diborong orang-orang. Jadi langsung ke end user, satu KTP satu gitu ya, dan KTP tersebut harus bisa menandakan kalau dia gamers gitu. Mungkin ya, itu saran aja dari saya. Dan akhirnya di tahun ini MSI akan memiliki SSD-nya sendiri. Tapi masih coming soon ya, tapi kayaknya sih tahun ini. Dan kalau secara desain udah terlihat dedicated heatsink untuk SSD-nya yang menurut saya juga keren banget. Dan untuk speed
Unit SSD-nya, MSI menjanjikan up to 7000 Mbps di read dan 6900 di write. Wah, itu kenceng banget untuk sebuah SSD Gen 4x4. Dan dia juga memiliki heatsinknya sendiri ya. Gila, MSI itu kalau misalkan MSI bikin AC, mungkin AC-nya bisa kayak kutub utara, dingin banget. Oke, jadi itu tadi adalah kira-kira semua event recap dari MSI 31 Maret dengan Intel kemarin. Kalau saya pribadi ya, di antara semuanya tadi, saya bakalan pilih motherboard yang godlike tadi. Terus juga ada Aegis T15 tadi ya. Kalau misalkan dikasih sih boleh, kalau misalkan beli, kalau harganya nggak terlalu mahal sih boleh juga. Kalau kalian bakalan pilih yang mana? Kayaknya kalian bakalan pilih VGA ya, karena VGA kan langka. Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar kalian pilih yang mana. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye bye.